Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ya bersama saya di channel Lihat Official ya. Pada video kali ini kita kembali mereaction beberapa video TikTok dan juga beberapa dari Instagram. Jadi sumber video kita kali ini lumayan beragam dan nanti nama-nama akunnya yang akan kita reaction akan saya taruh setiap saya atau saya tampilkan di layar setiap saya atau reaction videonya. Jadi dalam video ini ada beberapa secara khusus kejadian-kejadian yang baru aja terjadi dan juga lumayan aneh gitulah. Ada beberapa yang aneh, tapi walaupun begitu ada juga beberapa yang unik dan mungkin menjadi suatu hal yang baru bagi beberapa orang. Maka pastikan kamu menonton video ini sampai selesai supaya tidak penasaran dan tidak salah paham juga dengan isi video yang akan kita reaction secara bersama-sama. Oke, langsung aja kita ke videonya. Mahasiswi Muslim ini mengambil bagian tugas sebagai komentator dan anggota KOR dalam Misa Natal 2025 di Stasi Wontong Paroki Loce Damai Kristus beserta kita semua. Oke, kita tonton ya. Marilah kita memuji Kristus, saudara kita yang amat baik, yang telah melakukannya karya-karya kasih-Nya bagi kita. Wah, luar biasa ya, berarti dia ini seorang mahasiswi tapi di Unika. Unika itu berarti Universitas Katolik ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya, siapa tahu ada kalian yang lebih paham. Tapi yang saya suka adalah ya mungkin dia diikut sertakan. Tapi mungkin ada yang bilang juga dia ini mungkin seorang agama Katolik tapi dia pakai mukena gitu kan. Tapi menurut saya sih kayaknya enggak ya. Kayaknya yang pasti yang videokan ini pasti jemaatnya. Ya, nanti saya tampilkan akunnya juga di Instagram ya, kalau kalian mau lihat gitu lah. Kalian bisa komen apakah benar apa enggak, atau ini mungkin kebablasan. Silakan komen-komen. Kita lanjut. Ini agak lumayan risih ya, membuat risih dan pasti banyak pengunjung. Tapi terkait video ini kita mendengarkan dulu bagaimana komentar dari Pak Permadi Arya. Ini dari akun Pak Permadi Arya ya. Ini video lagi viral banget. Ngapain coba zikir di candi punyanya umat Hindu? Memang mereka suka mengganggu Pak, punya orang lain. Gak ada yang larang zikir baca la ilaha illallah di candi ataupun di gereja sekalipun, selama bacanya dalam hati. Tapi ini sambil teriak-teriaknya itu loh, kan jadi ganggu wisatawan yang lagi liburan di situ. Aduh, kenapa sih suka banget gangguin orang? Lagian emangnya kalau dizikirin candinya bakal jadi mualaf gitu? Coba kalau dibalik, umat Kristen bawa gitar nyanyi-nyanyi lagu rohani muji Yesus di masjid, kira-kira gimana? Oh, tapi itu nggak bakal kejadian karena itu nggak bakal dilakukan sama umat nonis, karena umat nonis di Indonesia itu umat damai yang nggak suka gangguin umat agama lain. Nggak kayak sudahlah. Saya suka ya apa yang disampaikan beliau di terakhir tadi. Ya pasti di luar ya, kan ini agamanya ya, sekali lagi ini kan agamanya sendiri ya, dia sendiri yang berkomentar. Dan saya lumayan setuju karena orang Kristen tidak mungkin melakukan hal tersebut kecuali kalau memang ya mungkin diberi kesempatan. Tapi untuk dalam hal tanpa diundang, tanpa disuruh, ya orang Kristen nggak mungkin lakukan. Apalagi saya rasa agama lain juga mungkin sama kali ya, nggak melakukan hal yang seperti ini gitulah. Tiba-tiba nyanyi lagu rohani, tiba-tiba memuji Tuhan, tiba-tiba haleluya haleluya di depan masjid, atau mungkin di dalam ya nggak tahu lah apakah seperti itu. Dan beliau tadi mengatakan hal yang sama ya. Mungkin menurut saya gini, tidak semua seperti begini, tapi masalahnya kebanyakan. Jadi makanya saya setuju ada salah satu yang bilang begini, sebenarnya bukan agamanya yang mungkin salah, tapi mereka atau oknum tertentu yang memang sering menyalahgunakan gitu loh, sering menyalahgunakan nama agama dan mengatasnamakan agama, akhirnya kebablasan dan mereka seolah-olah melakukan dengan sebebas-bebasnya. Dan ini yang sebenarnya harus kita hindari. Semua kita umat beragama ya harusnya ini kita sangat hindari. Oke, kita lanjut pada video berikutnya.
Ya sekali lagi ya, ini kejadiannya juga kalau tadi di tempat agama Hindu atau itu kan candi ya, dan sekarang ya di depan gereja. Cuma sih menurut saya secara sekilas ya enggak masalah. Siapa tahu memang mereka diizinkan atau gimana. Tapi kalau ya nggak tahu ya apakah ada dasarnya dia berani di sini. Karena ini kan di depan solidaritas gereja GKI pintu blok Nangapino Kabupaten Melawi Kalbar ya. Kalian bisa kalau ada yang tahu alamat sini gereja ini ya mungkin kalian bisa komen lah. Apakah Bapak ini memang ada izin atau mungkin orang di sana memang mengizinkan? Dan sekali lagi mari kita mendengarkan komentar dari Pak Permadi Arya tentang hal ini karena dia berkomentar juga teman-teman. Baru kemarin gangguin candinya umat Hindu, sekarang gangguin gerejanya umat Kristen. Pria bersorban dan bergamis ini sengaja di depan gereja GKI Kalimantan Barat kumandangkan azan dan sholat di depan pintu gereja. Ada aja ya inovasi umat yang katanya lakum dinukum waliyadin ini. Teorinya sih untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi prakteknya untukku agamaku, agamamu aku ganggu. Orang Natalan diganggu. Candi agama Hindu diganggu. Di Eropa jadi imigran bikin marah warga asli di sana. Di negara-negara Islam sendiri di Timur Tengah selalu perang saudara. Jadi damainya di mana? Kalau kata penyanyi lawas Ebit Gade, mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya tentu saya tidak menampilkan ya dari penyanyi tadi karena nanti takutnya kena copyright. Tapi intinya dari apa yang beliau sampaikan ya sekali lagi ya tentu bukan agamanya tapi ini kok faktanya seperti ini gitu loh. Oknum tapi banyak sekali dan di mana-mana selalu melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain itu bisa terganggu bahkan antara mereka sendiri gitu loh. Nah ini yang perlu dihindari. Makanya untuk teman-teman orang Kristen ya mohonlah kita tetap menjadi berkat ya. Maksudnya dimanapun kita berada terus membuahkan yang baik gitu loh. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain itu tidak merasakan Kristus itu melalui hidup kita gitu loh. Kita harus bercermin dan melakukan apa yang benar gitulah. Jadi Pak Permadi lah semoga dia diberkati Tuhan karena beliau ini kan selalu membongkar ya fakta-fakta seperti ini. Nah, kenapa saya reaction? Ya bukan berarti memojokkan salah satu agama, tapi maksudnya itu gini loh. Ini kan sebenarnya salah satu jeritan orang Kristen. Kenapa agama lain itu suka berbuat kepada orang Kristen tapi orang Kristen itu ya seolah-olah tidak dibebaskan, apalagi di negara kita ini ya seolah-olah satu agama itu merasa berkuasa gitulah, tapi yang minoritas wah jangan coba-coba gitulah. Dan Pak Permadi Arya ini sering dia menyuarakan hal-hal tersebut supaya orang agama lain juga ya memiliki hak yang sama lah gitu istilahnya. Kita lanjut pada video berikutnya. Ini Muslim masuk gereja. Ini ada saudara-saudara Muslim yang membantu menjaga keamanan di depan gedung gereja untuk ibadah Natal umat Kristen di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ini akan foto dengan pendeta dan para pelayan gereja. Mari. Ya ini juga bagian dari toleransi ya menurut saya. Jadi walaupun mereka tidak ikut ibadah, tapi mereka kan bagian mengamankan. Oh ini luar biasa loh teman-teman. Mereka memberikan keamanan, mereka menjaga di depan. Tidak hanya mereka mengandalkan polisi gitu, tapi ya warga sekitar mereka mengamankan dan mereka ya beragama Islam juga. Dan beberapa waktu lalu juga saya pernah lihat ya di waktu Idul Fitri kalau nggak salah ya, yang tukang parkiran juga ya orang Kristen gitu. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Itu suatu hal yang luar biasa dan patut diteladani oleh beberapa tempat yang lain lah. Jangan selalu menganggap bahwa agama lain, perayaan agama lain itu haram karena tidak sesuai dengan kepercayaan kita, karena kita tidak setuju dengan kepercayaan mereka. Akhirnya kita seolah-olah membenci, menzolimi, dan ya itu bahasa mereka ya, menzolimi dan gak suka gitu loh, dan menganggapnya suatu hal yang kafir-kafiran lah istilahnya. Nah itu harusnya ya janganlah gitu, apalagi untuk orang Kristen jangan pernah berpikir yang demikian. Dan untuk anak-anak muda ini tadi luar biasa banget menurut saya, perlu diberi menjadi teladan lah bagi banyak orang yang lain juga. Gak perlu ikut ibadah, nggak dipaksa juga. Dan tadi endingnya ya mereka ikut juga salam-salaman dan
foto bersama. Oke, kita next pada video berikut. Jadi kan Jesus mau ulang tahun kamu bilang. Kok Jesus ulang tahun? Kan kamu bilang tadi Jesus born. Jesus born. Terus? Habis born, dia kan udah gede ya. Mau kasih present, bisa gak kita kasih present ke Jesus? Kan Jesus di atas, bisa gak? Bisa menurut Nala kasih. Menurut aku, kita harus be good, nurut sama mami papi, bantu mami papi, apapun kita harus listen. Jadi Jesus senang gitu. Jadi itu hadiah ulang tahun buat Jesus. Iya, kok Dari ulang Nala. tahun lagi sih? Ini ulang tahun kan? Nggak ulang tahun, Kok nggak? pas Christmas. Iya pas Christmas bukannya Jesus ulang tahun. Nah, 25 December Jesus was born. Berarti Jesus ulang tahun tanggal 25 Desember dong. Oh, ulang tahun. Happy birthday Jesus. Terus preferennya dari Nala. Nala tadi mau jadi apa? Aku mau jadi be good. Aku mau berubah dari anak yang baik, yang pintar, nurut mami papi. Nala already is a good girl. Listen to mommy and daddy. Tapi saya salut ya dengan hal seperti ini. Dulu waktu saya masih mahasiswa itu pernah saya bawa ke anak sekolah minggu itu dengan satu tema itu kado untuk Tuhan Yesus. Jadi biasanya kan kalau Natal itu temanya itu kado dari Tuhan untuk kita, yaitu dengan memberikan anaknya deh. Tapi saya membuat tema itu kado untuk Tuhan Yesus. Tujuan saya itu sebenarnya apa? Ya bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan harus ada yang kita berikan untuk Tuhan. Apa yang kita berikan? Yaitu tadi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Anak ini kan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia menjadi anak yang baik. Ya itu suatu hal yang dia bisa berikan untuk Tuhan. Dan salutnya saya adalah ya tentu tidak jauh dari bimbingan orang tuanya. Pasti anak ini sudah dididik sangat luar biasa dari orang tuanya sejak dia kecil gitu loh, dan sampai dia umur sekarang, mungkin di umur sekarang ini 5-6 tahunan ya umurnya ini, atau 7 tahun kayaknya sih 5-6 tahun, dan dia sudah pinter. Dan ya kita orang dewasa aja loh belum tentu bisa berpikir yang demikian atau mengatakan yang demikian istilahnya lah. Yesus ulang tahun, Yesus apa istilahnya ya, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan kita yang kita percaya? Tapi dari adik ini harusnya menjadi pelajaran ya untuk kita semua ya, yang perlu kita ambil gitu lah. Oke, kita next pada video yang paling terakhir untuk kita nonton bersama-sama. Gimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Ya sekali lagi ya, bukan masalah memojokkan agama tertentu atau gimana, tapi kayak lumayan membuat saya ketawa gitu loh kalau nontonnya gitu. Ketawa takut dosa, tapi kalau nggak ketawa juga tapi dalam hati juga aduh kok gini ya gitulah. Tapi silakan kalian berkomentar lah. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video yang sudah kita reaction, silakan berikan like kalian, silakan komen apa yang menjadi tanggapan kalian. Ya terkait tadi beberapa video di awal itu ada beberapa yang mungkin mengganggu agama lain ya. Saya sebagai pribadi orang percaya kepada Tuhan Yesus juga mengajak kita semua orang Kristen atau mungkin ya beragama lain yang mungkin menonton video ini, ya belajarlah untuk membangun toleransi dengan baik. Tidak harus ikut agama orang lain, tidak harus ikut percaya agama orang lain. Kuncinya seperti ini. Kita tidak perlu setuju, kita tidak perlu percaya apa yang dipercaya orang lain, apa yang disetujui orang lain. Tetapi setidaknya kita menghargai apa yang orang lain setuju, apa yang orang lain percayai. Ya, kita tidak perlu mengikuti apa yang mereka lakukan. Tapi setidaknya mungkin ya menghargai, seperti ada mengucapkan selamat Natal. Kalau kami orang Kristen mengucapkan selamat Hari Raya bagi umat lain. Ya sesuai kepercayaan masing-masing lah. Karena bukan berarti ketika kita sudah mengucapkan selamat kepada orang lain pada hari raya mereka, bukan berarti kita sudah setuju dong. Bukan berarti kita juga ikut ikut mempercayai apa yang mereka percayai. Itu loh. Saya tahu bahwa kita semua ini umat beragama memiliki keberagaman dengan kepercayaan berbeda-beda. Ya memang kalau kita istilahnya, kalau kita justru percaya ya nggak mungkin ada perbedaan. Justru karena perbedaan itu ada, ya makanya kita perlu menghargai satu dengan yang lain. Kan katanya ya tidak perlu ucapin karena nanti akan merubah merubah iman atau mengganggu iman atau itu tidak sesuai dengan ajaran. Ya harusnya bagi saya itu bukan bagian dari perbedaan gitu loh.
gitu. Tapi kalau kita menghargai satu dengan lain itu suatu hal yang luar biasa. Jangan mengganggu ketentraman orang lain. Dan pesan saya untuk orang Kristen yang mungkin menonton ini, tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, tetap menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya tahu bahwa di luar sana ada beberapa di berbagai daerah, di berbagai tempat yang mungkin menjadi batu sandungan karena minum mabuk, mabukan dan mengacaukan lingkungan sekitar dengan efek mabuk, minum mabuk, apalagi di momen Natal tahun baru ini kan itu membuat orang lain menjadi risih, menjadi tidak nyaman. Harusnya itu ya dihentikan lah. Mungkin kalau berat ya pelan-pelan dihentikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Tunjukkan bahwa dirimu adalah milik Kristus, tunjukkan bahwa dirimu adalah bait suci, tunjukkan bahwa dirimu adalah ada Kristus di dalamnya, ada Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya, ada pribadi ketiga Allah Tritunggal itu dalam dirimu. Dan bawalah dirimu itu kepada dunia, bahwa inilah saya menjadi garam, saya menjadi terang bagi mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kamu tidak bisa memberitakan Injil, tapi setidaknya kamu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain di luar sana. Jadi saya harap bahwa kita semua orang percaya tetap menjadi pribadi yang terus membawa berkat dimanapun kita berada. Tentu saya juga akan terus belajar untuk berlaku demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali dan selamat menyongsong tahun baru. Karena ini tanggal 30 saya buat video ini, besok lusa 31, lusa kita sudah masuk pada 2026 dan kita menantilah tahun yang baru, yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.